Halo guys, welcome back again to Nick Nico Mystery. Kali ini gue mau membawakan tema tentang boneka yang menyeramkan. Jadi bagi kalian yang suka boneka, jangan sembarangan beli boneka. Atau jika kalian menemukan boneka lucu di tempat yang tidak kalian kenal, jangan sekali-sekali dibawa pulang ke rumah. Karena bisa saja berbahaya. Atau mungkin boneka itu adalah boneka yang terkutuk. Oke guys, sekarang gue mau membahas 10 boneka berhantu, terkutuk, dan menyeramkan di dunia. Siapkan diri kalian, jika kalian takut tidak usah nonton. Oke, langsung saja ke boneka yang pertama guys. Boneka yang pertama adalah boneka Annabelle. Ya, siapa dari kita yang gak tahu film Annabelle? Suatu film yang diangkat dari kisah nyata, di mana film ini bercerita tentang sebuah boneka lucu yang ternyata berhantu guys. Dan bagi kalian yang ingin nonton filmnya, bisa langsung ke website atau di Netflix ya. Oke, jadi gue mau menceritakan tentang sejarah boneka Annabelle. Oke guys, boneka Annabelle adalah boneka biasa. Sebenarnya boneka biasa ya. Boneka ini dulunya diberikan kepada seorang gadis bernama Donna oleh ibunya tepat pada tahun 1970 pas ya. Jadi pada waktu itu Donna diberikan boneka Annabelle ini oleh ibunya. Tapi berbagai keanehan mulai muncul di rumah Donna setelah boneka itu datang atau didiamkan di rumah Donna. Boneka Annabelle sering berpindah-pindah tempat tanpa ada yang sengaja memindahkannya. Tidak jarang Annabelle ditemukan dalam keadaan berdiri dan duduk di sudut rumah. Bahkan boneka yang menyeramkan ini juga sering meninggalkan catatan bertuliskan, "Tolong aku." Seramnya lagi, boneka Annabelle sering meneteskan darah. Ya kan, sering meneteskan darah dari matanya. Itu benar-benar mengerikan sekali ya guys ya. Lantas Donna meminta pertolongan kepada paranormal yang ia kenal. Dari paranormal itu diketahui bahwa boneka Annabelle ini diisi oleh arwah seorang gadis yang meninggal di dalam atau di dekat rumah yang kebetulan ada boneka itu. Lalu si arwah tidak tenang dan merasuki boneka itu. Jika kalian berminat untuk tahu cerita lengkapnya Annabelle, nanti gue bakal bahas, tapi kalian harus like dan juga komen di kolom komentar. Oke, yang kedua ada boneka Robert. Meski boneka Robert terlihat lucu, sebenarnya boneka Robert berhantu. Boneka ini dimiliki oleh seorang pelukis ternama. Ia adalah Robert Eugene Otto. Robert menerima hadiah ini dari seorang budak Bahamian yang terampil dengan ilmu hitam. Lantas Robert menamai bonekanya sama seperti namanya. Benar-benar mengerikan sekali guys. Hingga suatu hari keluarga Robert sering mendengar boneka itu tertawa dan berbicara sendiri. Jadi ceritanya di rumah si Robert ini gak ada siapa-siapa. Cuman kayak keluarganya dan juga Robert, dia gak ada anak kecil sama sekali guys. Tiba-tiba ada suara anak kecil yang suka ketawa-ketawa dan berbicara sendiri. Dan mereka langsung mencurigai suara itu dari boneka Robert. Tidak hanya itu, boneka Robert juga sering berjalan dari kamar ke kamar hingga para tetangga sering melihat Robert berjalan sendirian. Gue sampai merinding ini guys. Saat Robert Eugene meninggal, ia meninggalkan bonekanya di loteng rumah. Sehingga suatu hari ada pemilik rumah yang baru. Anak dari pemilik rumah itu mengatakan bahwa boneka Robert pernah mencoba untuk membunuhnya. Ini kayak film Charlie ya. Film Chucky guys. Oke, selanjutnya ada boneka Mandy. Mandy adalah boneka yang diberikan dari seorang penyumbang di tahun 1991 untuk museum di British Columbia.
Tidak lagi aman karena boneka Mandy sering membuat ulah di museum. Beberapa di antaranya yaitu suara tangisan bayi, banyak benda yang hilang, dan beberapa staf kantor melihat Mandy berkedip. Ini nggak mungkin banget untuk sebuah boneka tahun 1991 yang bisa berkedip guys, karena pada waktu itu belum ada teknologi untuk menggerakkan mata boneka. Oke, selanjutnya ada boneka Leta. Berdasarkan informasi dari paranormal, boneka Leta usianya sudah 200 tahun. Boneka ini diberikan oleh seorang gypsy Romania untuk anaknya yang tenggelam. Atas rasa kehilangan itu, gypsy yakin kalau arwah anaknya telah berpindah ke boneka Leta. Boneka Leta tampak seperti manusia karena dibuat sangat mirip sekali oleh pembuatnya. Di bawah kulit rambutnya bahkan ada benda seperti otak. Konon, boneka ini diberi nama Leta karena sering berteriak dan berkata, "Let me out" atau "Let me out", atau artinya keluarkan aku. Lantas, atas peristiwa yang menyeramkan ini, boneka Leta sering menciptakan kejadian horor. Beberapa di antaranya, hujan tiap kali turun kalau Leta dibawa dari keluar rumah atau dari suatu ruangan. Semua foto-foto di dalam rumah berjatuhan ketika ada boneka Leta. Sama seperti boneka berhantu lainnya, Leta bisa bergerak sendiri dan berpindah posisi dengan sendirinya. Oke, next. Boneka Crystal, True, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley, dan Cameron. Ini boneka ini satu set ya guys ya, kayak sebuah keluarga gitu guys. Crystal, True, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley, dan Cameron adalah nama dari 8 boneka yang berhantu. Ini kayak keluarga boneka berhantu ya guys. 8 boneka ini dibeli oleh keluarga dari Pennsylvania. Uniknya, walau tahu 8 boneka ini berhantu, sang keluarga tetap memilih untuk membelinya. Wah, kalau kalian bakal tetap membeli apa enggak ya? Kalau gue sih terima kasih banyak, gue nggak mau. Mereka ingin 8 boneka ini bisa menginvestigasi isi rumah dan memberikan mereka tempat tinggal. Keluarga itu memasang kamera di sekat ataupun di setiap 8 boneka tersebut. Tidak jarang mereka menangkap peristiwa aneh seperti hantu anak kecil di bawah tangga. Kamu terinspirasi nggak buat punya boneka seperti ini? Oke, selanjutnya boneka Okiku. Boneka Okiku adalah boneka berhantu yang berasal dari Jepang. Boneka yang tampak lucu ini semula diberikan oleh seseorang kakak berusia 17 tahun untuk adiknya yang berusia 2 tahun di Jepang. Nama adiknya adalah Okiku. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1918. Setelah 1 tahun berlalu, Okiku meninggal karena flu yang mematikan. Lantas, keluarga itu menamai sang boneka dengan nama Okiku. Sang keluarga percaya bahwa arwah Okiku telah masuk ke dalam boneka tersebut. Setiap tahun, rambut boneka Okiku akan dipotong. Ada yang mengatakan bahwa rambut yang tumbuh dari boneka Okiku adalah rambut manusia sungguhan. Jadi tiap tahun pasti akan bertambah panjang. Dan itu tidak mungkin untuk sebuah boneka biasa. Oke, next. Boneka Joliet. Konon boneka Joliet sangat disayangi oleh sebuah keluarga lantaran boneka Joliet berisi 4 arwah anak laki-laki dari keluarga mereka yang telah meninggal. Dahulu nenek moyang mereka melahirkan seorang anak laki-laki, tapi 3 hari kemudian anak laki-laki itu meninggal dunia. Peristiwa ini terus berulang hingga generasi yang keempat. Tidak jarang sang keluarga mendengar tangisan dari boneka Joliet. Selanjutnya, boneka Voodoo Zombie Doll. Boneka voodoo didapatkan dari seorang wanita yang tinggal di Texas, Amerika. Ia membelinya dari sebuah situs online eBay. Penjualnya sudah memperingati kalau boneka voodoo tidak boleh dikeluarkan dari plastiknya. Tapi sang wanita yang membeli boneka tersebut tidak menghiraukan peringatan dari penjualnya. Lantas, boneka voodoo sering hadir dalam mimpi wanita itu dan mencoba membunuhnya. Sudah menjualnya berkali-kali, tapi boneka voodoo terus muncul di rumahnya lagi. Jadi si wanita ini yang membeli pertama dari situs eBay sudah menjualnya karena ketakutan.
Tapi entah bagaimana boneka ini selalu hadir dalam mimpinya dan juga kembali lagi ke rumahnya si wanita tersebut. Oke, next, boneka kaca. Konon boneka kaca diberikan oleh seorang selir Tsar Rusia pada tahun 1730. Sang selir ingin melahirkan anak laki-laki untuk sang raja Rusia tersebut, naas. Yang lahir adalah seorang anak perempuan dengan tubuh yang cacat. Lantas sang bayi dibakar hidup-hidup olehnya. Lantaran sedih, seorang selir membuat boneka dengan abu bayinya yang dicampur porselin keramik. Saat ini boneka Karja masih disimpan karena membawa kutukan yang sangat mematikan. Oke, yang terakhir adalah boneka pupa. Dalam bahasa lain, pupa berarti boneka atau puppet. Boneka pupa kini disimpan dalam sebuah kotak kaca. Tidak jarang jika ada orang yang mendekat, pupa akan mengetuk-ngetuk kaca tersebut. Dahulu pupa dimiliki oleh seorang kakek. Ia adalah pembuat boneka pupa sendiri pada tahun 1928. Sang kakek sering berkata pada cucu-cucunya bahwa pupa bisa diajak bicara. Saat sang kakek meninggal, boneka pupa tampak kesepian dan menghantui isi rumah kakek tersebut. Oke, itu adalah 10 boneka yang paling mengerikan di dunia. Dan bagi kalian yang pengen punya atau pengen beli, boleh cari boneka tersebut. Tapi gue sarankan jangan. Oke, sekian dulu Nick-Nico Misteri. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Terima kasih.